datang di podcast Rujak Viral 2026 nih, baru banget. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang mana beliau dan usahanya itu pernah menjadi juara 1 ya Mas Bro ya, di BRIN Inkubator 2025 dan juga pernah mewakili BRI di Hari Pelanggan Nasional. Wah, keren banget ya kan? Langsung aja kita kenalan dengan Mas Bro nih. Mas Bro, halo, apa kabar? Baik, amat baik. Iya, pertama aku mau kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Hilda sebagai moderator di podcast Rujak Viral. Nah, hari ini kenalan dulu dengan Mas Bro. Nama lengkapnya siapa nih? Saya nama lengkapnya Yusuf Hanafiah Tanu, tapi biasanya dipanggil Yusuf HK. Yusuf HK, Pak Iya. Yusuf HK. Oke. Usahanya apa nih, Mas Bro nih? Saya usahanya di F&B, F&B, oke. itu di Healthy Dessert. LT Dessert, LT Dessert, oke. ya. Fang's Kitchen ya. Betul, Fang's betul. Kitchen, Fang's Kitchen. oke. Saya lihat nih Mas Bro di Instagram gitu ya, banyak banget postingannya dan juga ada beberapa artis gitu ya. Emang sering ya Pak untuk kenalan dengan artis melalui kasih bingkisan gitu? Ya kalau dari artis sih dari mulut ke mulut sih awalnya mulut ke kan. mulut, Jadi oke. kenalin teman. Jadi kita kadang-kadang juga kaget, ternyata si artis ini udah makan gitu. Oh, oke. Kayaknya jadi temenan deh. Ah, Gitu. saya menarik banget nih soalnya ngelihat waktu itu ada Pak Ahok ya Betul, nyobain. betul, Wah, betul. itu keren banget sih Pak. Sebuah pencapaian ya, bisa dicobain sama Pak Iya. Ahok. Oke. Kita mau ngobrol tentang awal mula Fang's Kitchen merintis usaha dari awal gitu ya Pak. Boleh diceritain secara singkat gak nih Mas Bro? Gimana awal mula Fang's Kitchen itu berdiri? Oke, jadi kalau Fang's Kitchen itu berdirinya di 2018. 2018, Ya, oke. 10 November, Hari Pahlawan. Pas banget ya. Nah, karena waktu itu kepepet. Jadi saya kan dulu lama kerja. Nah, karena pabrik saya harus pindah, hanya saya ambil pesangon tuh. Pesangon, Nah, di oke. sisi lain istri waktu itu masih ada usaha baju lah Oh, usaha baju. di TC Mangga 2. Tapi seiring perjalanan kita tahu bahwa waktu itu online sudah mulai cukup masif ya. Jadi karena kita juga nggak bergerak di online, jadi kalah bersaing. Jadi lama-lama tuh penjualan kita drop lah. Waktu itu pas COVID atau gimana Mas Belum, Bro? Oh, belum. 2018. Oh iya, masih 2018. Ya. Oke. Nah disitulah kita mulai melihat ada bisnis Ada yang peluang, lain nggak. oke, Betul. Jadi dari situ kita lihat sempat mau usaha kerupuk, sempat usaha dimsum. Dimsum. Ya, dimsum yang frozen. Terus lihat-lihat aksesoris kancing. Ya kita coba jalanin. Nah waktu itu bersyukurnya saya ada ikut satu kegerakan lah yang namanya FGBMFI, yang movementnya itu perkumpulan usahawan Kristen Katolik. Oh. Nah di situ kita ada undang Pak Luhut tuh. Nah beliau itu waktu itu jelasin. Jadi bisnis masa depan ya, sunset and sunrise ya. Nah yang saya ingat tuh yang sunrise-nya. Jadi bisnis masa depan itu akan bersangkut paut dengan kesehatan, kecantikan, digital marketing, IT, ya, and so on gitu ya. Papan pangan sandang ini akan ada terus long lasting. Pasti. Tapi kalau mau survive harus kolaborasi dengan ini. Ah, kolaborasi. Betul. Oke. Nah suatu hari istri saya pas bikin tuh asinan, ya kan, yang dimana kita terinspirasi dari asinan rambutan Kalimantan lah. Waktu itu dia campur-campurin, suruh saya cobain. Nah saya ini sukanya manisan. Ah, iya saya juga Iya, kebetulan manisan. Jadi saya sukanya manisan salad, manisan jambu hijau tuh, jambu kristal. Jamu kristal. Nah tapi karena kita sayang istri kan, ya udahlah saya cobain Ngikutin deh. Iya. asinan. Oke. Nah jadi sembari dia lagi mandi, saya makan, ternyata habis. Nah pas dia keluar, tadi asinannya mana? Loh, saya udah habis. Loh, Udah katanya nggak habis. suka gitu ya. Iya. Nah dari situlah tiba-tiba ngedong nih sama yang Pak Luhut ngomong waktu itu. Iya ya, Cocok nih ya. cocok nih makanan, terus juga sehat kan, buah-buahan. Nah memang waktu itu modal kita jujur ya, saya waktu itu mulai dengan 10 juta plus 10 biaya juta. hidup. Wow. Jadi kita nggak ada pilihan selain kita mulai dari dapur rumah kita. Mau nggak mau online. Online. Ya, jadi yang waktu itu saya nggak bisa online, mau nggak mau dipaksa harus belajar sih. Belajar sendiri tuh Pak?
Ada temen yang ngajarin. Ada temennya, oke. Ya ngajarin. Begitu sih asal muasalnya gimana Fang's Kitchen berdiri. Berarti dari istri gitu ya, suka asinan gitu, terus juga nyobain ke Mas Bro gitu ya. Terus langsung klik nih, cocok langsung kita buka online gitu ya. Betul. Awal mulanya tuh online-nya habis berapa piece tuh Pak pas pertama kali? Nah, inget gak tuh? Awalnya kita dari mulut ke mulut dulu. Oh, mulut ke mulut dari tangga. Sih, IG kita tuh mungkin follower maksimum 50-60 orang ya. Itu teman-teman dekat yang kita ikutin gitu ya. Terus kita punya, nggak seperti sekarang, IG-nya udah bagus kan, udah tertata rapi lah gitu. Kita udah ngerti kan. Nah kalau dulu kan masukin foto buah dulu ya, bosenin gitu. Belum packagingnya belum bagus. Jadi kita juga kalau mau branding sponsor online juga kurang pede ya. Jadi awal muasalnya kita dari mulut ke mulut sih. Mulut ke mulut. Nah dari teman-teman pelayanan kita kenalin teman yang full gospel yang tadi ya kan. Nah mereka cobain, ternyata enak nih. Enak nih. Nah akhirnya kedua kali ketiga kali mereka kemarin yang lu kasih gua mana? Ya tak gua kirimin lagi, jangan gua mau beli. Nah mulai situ ya. Terus tolong kirimin ya ke teman-teman yang lain saya, ini nomor teleponnya, alamatnya. Dari situ jadi dari mulut ke mulut. Begitu. Emang power of mulut ke mulut ya Mas Bro ya? Betul. Apalagi kalau dari emak-emak tuh. Iya bener. Cepet banget tuh. Kalau misalnya udah enak aja pasti langsung pesen terus gitu. Terus kalau misalnya awal mula kan pasti susah banget ya Mas Bro ya, apalagi cuma 10 juta ya. Terus itu kendala awalnya tuh gimana? Apakah dari proses produksinya atau operasionalnya ngirim ke sini-sini susah atau gimana tuh? Jadi ya karena kita mulai pertama itu kan dari dapur tuh. Jadi kita buka PO dulu tuh. Oh PO, iya. Kan? Jadi orang sudah ngelis mau gitu ya. Pesen, udah bayar, kita bikinin. Jadi sebenarnya 10 juta itu ya perputarannya cukup lah. Cuma kan kita mengejar juga nih, karena itu udah plus biaya hidup kan. Kalau nggak cepet-cepet muter nih, habis kan untuk biaya hidup. Kita tahu sendiri kalau di Jakarta kan. Jadi ya memang asal muasalnya pertama kita berdua. Jadi saya sama istri, saya masih ingat banget tuh. Jadi jari saya semua tuh waktu ngopek salad itu tersaplat semua. Luka-luka semua kan. Tapi ya sudah kita mulai. Nah dari hari Rabu, akhirnya kita mulai buka, udah rame kan, Selasa, Jumat. Nah karena udah mulai tiap hari rame juga, kita lihat, ya sudah kita buka setiap hari seperti itu. Jadi ya pasti susah di awal ya. Tapi yang penting ya kita kerjain konsisten lah. Konsisten. Terus ya jangan pelit. Jangan pelit. Wah gimana tuh maksudnya Mas Bro? Kan ada orang kadang-kadang jual makanan, testernya aja dia mesti kita beli gitu. Oh iya. Nah kalau kita ini kan yang namanya kita bikinin pasti ada yang lebih kan. Nah kita pikir teman yang belum dapat nih siapa, kita kirimin. Atau pas yang ada ulang tahun. Atau ada kegiatan apa, bro gua atau sis gua kirimin deh. Oh jangan repot-repot nggak apa-apa, cobain aja. Nah itu yang kita salah satu cara marketing terbaik sih. Jangan pelit. Jangan pelit tuh UMKM ya pas awal mula gitu. Jangan pelit dan juga harus konsisten ya Mas Bro ya. Oke. Pas awal-awal tuh Mas kan harus konsisten gitu ya. Terus bagi waktu gimana jadi peran ayah, terus juga peran dari ownernya itu gimana Mas awal mulanya? Apakah udah ada hire orang atau cuman berdua tuh sama istri? Nah waktu itu sih kita mulai berdua. Nah waktu itu anak juga baru lahir. Jadi di tahun yang sama itu 2018 itu bulan 7 anak saya baru lahir. Dan masih kecil ya? Masih kecil. Jadi ya ganti-gantian. Kan jam tidurnya juga masih belum tetap kan. Jadi ya kepepet ya. The power of kepepet itu ya kita juga jadi mau nggak harus bisa. Harus bisa, tapi saya bersyukur punya istri yang luar biasa ya kan, kita bisa saling ngerti lah gitu. Jadi ganti posisi, kadang saya harus take care soal anak juga. Ya baiknya karena kita kan kerjanya di rumah kan. Jadi sambil ngelihat gitu sambil ngelihat anak juga gitu. Hire berapa orang Mas waktu itu atau cuman berdua? Waktu itu sebulan kemudian kita udah mulai pas ramenya seminggu tuh udah 2 kali PO tuh udah mulai. Udah mulai kita hire. Kebetulan waktu itu karyawan istri yang di baju. Kan kita sudah tutup kan, close kan. Jadi
kita panggil lagi. Oh, Nah, satu pas sudah tiap hari tuh akhirnya nambah jadi 3. 3. Ya. Oke. Keren. Terus kesalahan awal nih Pak, kalau misalnya mulai gitu ya, apa sih yang harus dihindari? Kesalahan awal saya orangnya sebenarnya jarang menyesal ya. Oh, wis. Tapi gini, tapi semuanya udah seizinnya Tuhan lah ya, gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ditanyain, alangkah baiknya ketika kita mau mulai sebaiknya harus ada mentor. Harus ada mentor ya. Ya, Iya. harus ada mentor. Biar Saya- tahu ya. Betul, saya selalu percaya kalau pengalaman kita itu adalah guru yang terbaik. Ya, tapi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, itu adalah dosen yang terbaik gitu loh. Jadi ya kalau ada mentor ya kan, kita bisa lebih mungkin cepat ya untuk grow-nya lah. Tapi sekali lagi nggak ada kata terlambat sih. Gak ada kata terlambat gitu. Oh, keren banget. Berhubung tentang mentor gitu ya Pak. Berarti dari awal nih belum ada mentor tuh ya. Betul. Terus nanti pas sekarang udah berjalan, apakah udah punya atau tetap nggak ada nih? Nah, Atau by pengalaman aja, by experience? saya ini bersyukur sekali. Saya ini kan otodidak awalnya kan, belajar entrepreneur. Karena saya lama di profesional dulu. Oh, Jadi istri yang entrepreneur di baju kan. Baju. Tapi ini kan satu bidang yang baru juga. Padahal istri nggak bisa masak tuh waktu itu. wow. Nah, saya nggak bisa online. Oh, Nah, karena ada power of Zeus kepepet, ya kita harus menyesuaikan diri untuk bertahan hidup. Ya kita belajar. Nah, seiring perjalanan, ya Tuhan baik lah ya. Jadi saya dikirimin teman-teman yang udah ngerti gitu atau yang gimana? mungkin dia nggak sebidang dengan saya, tapi dia entrepreneur. Ya, jadi dia mendorong. Oh, oke. Kebetulan saya di Support komunitas ya. banyak yang pengusaha juga kan. Ayo bro, harus berani, ya kan? Ya kan, expand, ya kan. Terus saya juga bersyukur ada kenal satu namanya sepasang suami istri, Kotio sama Cirika. Nah itu yang kenalin saya ke rumah BUMN. Jadi Pas saya pas banget. lagi main di cafe dia, pas lagi pelayanan juga tuh, pelayanan FGB ini kan. Terus akhirnya kan kenalan lah, ngobrol. Pas di tengah-tengah acara udah ini, oh kamu usaha apa nanyanya? Oh saya di Healthy Dessert, Kotio. Oh mau nggak saya kenalin nih, kamu kayaknya UMKM harus deh, ya kan? Bayar nggak? Nggak. Ini kok pokoknya gratis lah. Yang penting kamu mau belajar, ya kan? Akhirnya saya datang dikenalin. Nah dari situlah saya mulai tertanam di rumah BUMN-nya BRI. Nah, Kotio dan Cirika ini juga panutan buat saya dan istri juga. Oh, kita lihat beliau ini juga kan mulai dari bawah kan, dan berkembang sampai sekarang sangat luar biasa. Seperti itu. Banyak juga sih mentor-mentor yang lain juga. Gitu. Berarti udah ada ya Pak ya, apalagi dari Banyak. inspiratif tadi ya. Iya. Menarik nih Pak tentang rumah BUMN ya, yang Bapak tiba-tiba ikut gitu ya. Ya. Itu kebetulan di S Parman atau beda nih Pak? Yang di BUMN? S Parman. Oh di S Parman Ya, di gitu. S Parman. Berarti ikut dari pelatihan awal gitu ya Pak? Ya. Kenalin Wah. produk dulu kan. Oh kenalin produk dulu, Ya, oke. dikurasi dulu. Waktu itu sih ya mungkin enak lah ya, jadi nggak terlalu susah sih. Waktu, oh Pak ini udah oke mah, ini mah udah packagingnya juga udah lumayan, jadi udah oke, kita join di rumah BUMN. Wih, keren banget. Terus ada gak sih Pak tips buat UMKM nih yang pas awal mulai gitu? Apakah langsung nyoba ke rumah BUMN atau enggak kayak ya udah coba dulu nih, nanti kalau misalnya udah klop, udah oke bisnis ini baru nyari mentor, nyari pelatihan-pelatihan atau gitu? Kalau saya sendiri sangat percaya kita harus mencari Tuhan pencipta kita ya. Oke. Karena kan dia yang ciptain kita. Gitu. Dia yang lebih tahu visi misi yang dia mau taruh di dalam hidup kita itu kemana. Spiritual tinggal, apapun basic kepercayaannya itu dia harus cari Maha Penciptanya. Oh, lu maunya gua ngapain sih gitu. Kan nggak mungkin kan kita lahir di dunia ini iseng gitu. Iya. Saya juga dulu sering nanya, kenapa orang tua saya ini, ya Iya, bukan saya komplain ya, tapi iya. kok bisa begini, saya di negara ini, ya kan, kenapa saya di Tionghoa, seperti itu. Nah, ketika kita sadar akan itu, biasanya suka dibukain tuh Jalannya ya. jalan. Nah, kita harus berusaha. Jadi ketika dikasih hikmatnya ya kita juga harus berusaha. Nah, berusaha ini kan kita cobalah. Coba. Nah, saya selalu bilang mulai dengan yang ada di tangan kita dulu. Apa nih? Mulai yang ada di tangan, oke.
ya kan, yang waktu itu ya saya punya rumah yang bisa dipakai buat dapur, ya kan, modal nggak banyak gitu kan, ya udah mulai dulu gitu. Biasanya Ada aja ya jalannya pasti ya. dikasih hikmat gitu. Nah sembari tadi kan ada teman-teman kita bisa nanya. Nah komunitas itu sangat penting. Komunitas sangat Betul, penting. karena kita bakal jadi apa itu ya ketika Sesuai lingkungannya ya. betul. Saya selalu ingat 5 teman baik kita itu akan menentukan masa depan Iya hidup kita. benar banget. Jadi kalau kita ketemu yang pesimis, oh ini nggak bisa, itu nggak bisa, ya pasti nggak bisa gitu. Saya bersyukur di teman-teman yang positif, dan banyak juga teman-teman yang ada as a entrepreneur lah, pengusaha. Jadi tips buat teman-teman mau mulai tadi, ya, satu cari sang penciptanya dulu nih. Sang pencipta, Ya. teman-teman. Oke. Kedua, ya mulai dengan yang ada di kita, mulai dengan yang di kita. Nah yang ketiga itu harus konsisten, coba terus. Ya, keempat cari komunitas yang baik, yang positif. Wah, keren banget, Mas Bro. Saya sangat good quote banget itu, langsung saya inget 5 tips sukses gitu ya. Kalau menjalani hidup, wah itu keren banget sih Mas Bro. Terus ada gak sih Mas kayak keputusan awal nih yang bikin gara-gara keputusan itu tuh akhirnya melejit nih, entah itu dari pemasaran atau langsung long last bisnisnya atau apa? Ya, saya masih ingat ya waktu itu kan mulai dari 2018 November. Nah di 2019 itu di awal-awal bulan Februari atau Maret lah seperti sekarang ini, itu ada Grab waktu itu mengadakan sayembara. Sayembara, Launching Grab Express lah waktu itu. Nah saya sebenarnya sama istri itu kalau soal undian-undian itu biasanya kurang beruntung ya. Oke. Tapi waktu itu kita melihat karena dia lagi promosi kan, promosi, jadi iya. pengiriman itu banyak yang murah gitu kan, lagi bakar duit lah. Terus kita pakai deh. Nah dari situlah tanpa disengaja juga kita ikut gitu ya. Ternyata dikumpulin secara kalau saya 2 atau 3 bulan diakumulasi. Nah kita itu terpilih sebagai UMKM terbaiknya nomor 2 waktu itu. Oke. Yang ikut sayembara itulah. Nah itu yang saya pikir satu momen yang untung saja kita ikut, karena sejak dari situ akhirnya kita punya exposure tuh cukup langsung gede. Ya, mulai ada influencer yang cari kita. Oh ya, wow. Ya bahkan sampai artis-artis ya, karena waktu kita dapat juara itu yang lucunya juga yang diliput malah yang nomor 1 gitu. Terus kita nanya dong Pak, kenapa? Oh karena Bapak ini ya lebih menarik lah secara konten, ya kan. Kalau yang satunya lagi yang juara 1 itu jual daging sapi sih. Oh daging sapi, oke. Ya, Berat banget ya. Bapak ini kan warna-warni nih, Iya. kan? Ya kalau konten nih kita ngangkatnya lebih gampang gitu. Tapi hadiah tetap gedean dia sih. Kita waktu itu dapat reward 10 juta, yang nomor satunya 30 juta. Oh oke. Langsung balik modal itu ya pas 10 juta. Buat menanam modal lagi. Menanam modal lagi, oke. Kita waktu itu ikut kan nggak perlu modal. Oh iya nggak perlu modal ya. Iya. Berarti yang di sayembara tuh langsung produknya ya gitu. Jadi dia dicatat pemakaian pengirimannya. Pengirimannya. Dari Grab-nya langsung betul, berarti ya. Betul. Oke. Produk apa tuh Mas Bro yang paling tinggi? Nah waktu kita pertama mulai kan memang 1 waktu itu. Oh 1 aja. Asinan Kiamboy. Asinan Kiamboy. Itu habis berapa tuh Pak? Habis berapa? Ratusan atau udah lupa nih? Udah lupa. Udah lupa ya, Iya, betul. Oke, nggak apa-apa. Ya kalau ingatnya omsetnya lah ya. Omsetnya? Ya 3 digit lah. Wis. Wah ini sangat menarik nih 3 digit ya. Ya. Itu langsung diputar kemana tuh Pak? Ya kita tetap ya, maksudnya ngumpulin ya kan. Dan pas 2019 itu kan setelah itu kan 2020 ya. 2020. Nah COVID kan. Iya, ini nih gejolaknya nih. Nah tapi ya puji Tuhannya waktu di COVID malah karena kita online. Oh ya udah online ya, oke. Ya kan, terus makanan, terus sehat kan. Banyak tuh berarti ya? Wah itu malah booming. Wah, jadi Masya Allah. Tiap bulan itu peningkatan banget. Peningkatan banget gitu. Ya waktu itu kita juga bisa kemana-mana. Jadi selain tabungannya nambah, yang pasti perut kita juga nambah tuh waktu itu karena makan terus kan. Ya. Terus dapurnya apakah masih di rumah apa udah ekspansi punya toko sekarang gitu? Sudah punya. Oh sudah punya. Ya. Sudah nggak di rumah. Sekarang total karyawan berapa tuh Mas? Sekitar ada 12. Wah banyak ya.
masih grow terus lah. Grow terus. Kalau ekspansi gitu biasanya apakah udah ekspor, impor atau masih di wilayah Jakarta gitu Mas? Masih sejabodetabek, tapi kita sudah juga mulai bisa ke Jawa juga. Jawa, karena sekarang juga ada apa namanya parcel ya. Parcel. Ya itu yang bisa bantu kita juga. Cold storage-nya kan tuh bagus. Nah, kalau untuk ke luar negeri kan karena kita makanan basah kan. Nah, ini yang masih tricky ya. Masih tricky, kecuali lah kita benar-benar pakai pengawet, dan saya sama istri itu masih kayaknya kurang ya Mas ya. healthy dessert tapi kita ke sana gitu ya. Dan kita masih ngembangin sih. Ada satu yang lagi kita kembangin. Apa nih? Biar diundang lagi, ntar undangan kedua baru saya kasih tahu. Boleh. Nah, soalnya kalau belum jadi kita omongin kan nggak. Nah, kalau udah ini juga dapat idenya waktu ikut berinkubator. Langsung dikasih ide di sana. Lalu kan kita harus di-push juga kan. Pak, dari yang kecil, menengah nih, ayo. Apa ini yang kira-kira bisa buat ekspor? Untuk naik kelas gitu ya Pak ya? Akhirnya di situ kita eksplor, dapat nih, gitu. Oke, nih sobat UMKM kalau misalnya mau ketemu Mas Bro lagi langsung aja ya komen di Instagram Rumah BUMN Jakarta, mau undang Mas Bro lagi nih, nanti dibawa gitu kali ya Mas produknya ya. Oke. Nah tadi kan keputusan yang paling menjadi exposure gitu ya, ngikut sayembara Grab gitu ya. Kalau sekarang tuh saya mau tanya keputusan yang harusnya nggak diambil gitu, ada gak tuh Mas? Keputusannya yang harus nggak diambil ya. Kalau misalnya balik waktu nih, aduh kayaknya ini nggak usah deh gitu. Nah, saya bilang tuh, saya orang yang jarang menyesal sih. Jarang menyesal ya? Ya misalnya gini lah, semua mungkin kayak kita ambil bazar nih, ternyata boncos kan. Baru terjadi gitu kan. Tapi buat saya dan istri, pasti ada pembelajaran. Ada pembelajaran. Ada hikmahnya juga, ya kan. Terus gak adil juga ya, kita maunya diberkatin melulu gitu loh ya. Jadi saya selalu ada di saat kita lagi ikut ini yang mungkin kurang baik ya kondisi segala macam, tapi di sisi yang lain juga diberkati juga gitu ya. Jadi saya selalu melihat sih ada dalam ketidakbaikan itu apa sih yang kita bisa, pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil, kita pelajarin yang akhirnya menjadi strongnya kita juga untuk next kita mau ngambil keputusan ya kan, kita improve lah. Pokoknya segala keputusan, terus mau baik, buruk, kita harus lihat nilai apa sih yang mau Tuhan kasih gitu ya untuk usaha kita ya Mas. Dan sebenarnya karena saya bisnisnya bareng sama istri kan, nah kita tuh selalu mengambil gini, kalau saya mau ngembangin, istri nggak mau, jadi keputusannya harus sepakat nih. Jadi kalau dia oke, saya oke, walaupun ntar hasilnya nggak bagus, ya sudah. Gitu, kita nggak nyala-nyalahan gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak oke, dia oke, kita nggak jalan, atau sebaliknya. Jadi saya aku tadi bilang kita nggak pernah kayak regret, menyesal tuh. Jadi suka lupa sih. Iya. Karena udah dari awal keputusan bareng-bareng juga ya untuk go atau out gitu ya. Hal-hal yang positif. Oke. Di titik apa sih dari Mas Bro yang akhirnya sadar nih kalau misalnya ada pola-pola tertentu dalam usaha gitu kayak oke, ini produknya udah nggak ada exposure lagi, apakah kita discontinue, terus atau tentang apa namanya karyawan gitu ya, ada karyawan yang bandel, terus ini harus ngapain gitu, pola-pola apa sih yang harus ini kayaknya kita harus cut, harus go on atau gimana tuh? Oke, kalau dari produk kan tadi ya, jadi awalnya asinan kamboy, gitu kan. Terus peak, tapi sampai satu saat kan mungkin orang bosen. Oke. Nah disitulah mulai tuh ngedrop. Nah akhirnya berpikir keras lagi nih. Apa sih gitu ya produknya? Nah tadi saya bilang produk saya itu keluar selalu pasti dari hal yang tidak baik. Omsetnya lagi turun lah. Ya, jadi kita bisa belajar, develop lagi. Jadi untuk produk kita jarang cut sih ya, tapi pernah 1-2 produk yang kita nggak jalanin lagi. Tapi karena kita sangat selektif sekali, karena kita punya tagline sekali gigit pasti nagih gitu ya. Jadi kalau saya nyobain aja nggak suka nih, istri atau nggak suka, ini berarti kan udah berdua nih. Iya. Dia suka banget, gua nggak gitu kan. Tapi kalau dua-duanya, ini kayaknya jadi gini barang gitu ya. Udah,
Jadi di situ kita cobain ya sambil ntar masukan dari teman-teman. Mostly sih jalan oke. Jalan, oke. Ya, nah kalau untuk karyawan sebenarnya buat kami juga kami lebih ke kayak orang tua sih ya. Orang tua, oke. Ya jadi buat saya anak-anak, ayo kalau kalian nggak pinter nggak apa-apa, beneran. Tapi yang pasti itu harus jujur, Jujur. ya rajin. Jujur rajin. Ya, jujur rajin. Nah, kalau pinter mah ngikut. Iya, ngikut. Ya, yang takutnya pinter. Nah, kalau nggak jujur, aduh, pinter keblenger. Gitu. Ya, kalau dia pinter tapi juga males, biasanya lama-lama juga nggak jadi pinter. Iya. Jadi buat anak saya sih, kalau nggak sampai kebangetan lah, kita masih ngayomin sih, ayo gitu. Tapi kalau soal salah, orang pasti bisa salah, Iya, pasti, ya kan? ya. Tapi saya selalu ingatkan, ayo jangan pernah ngulangin kesalahan yang sama. Atau kayak, wah kedelai atau keledai? Iya, iya. Kayak keledai ya, keledai. Ya kan, jangan jatuh di lubang yang sama sih. Itu kalau untuk karyawan. Berarti bagaimana seorang owner gitu harus mengayomi karyawannya, ngerti ya mereka Iya. kalau misalnya salah, ya udah kalau misal masih bisa dibelajar ya udah kita ajarin lagi gitu ya. Kayak anak aja. Iya. Nah, saya sering kalau lagi ngumpul sama teman-teman saya, ada karyawan saya gitu ya. Ini anak saya. Hah? Ini beneran anak kamu? Ya bukan anak kandung, cuma ya karyawan saya yang saya jarang bilang ini pembantu saya atau yang kerja sama saya gitu. Ini anak-anak saya gitu. Oke, dari inovasi maksudnya dari Bapak mengayomi gitu ya, Mas Bro mengayomi, itu ada gak sih Pak kisah inspiratif gitu di usaha Bapak gitu? Oke, ada satu mbak lah ya, mbak gitu ya. Itu dari NTT gitu. Wah, jauh ya Pak? Ya, dikenalin lah, jodoh lah ya dikenalin. Waktu itu kita lagi develop di Gading Serpong kan. Gading pindah Serpong, kan. oke. Nah, jadi karena baru awal ya istri juga turun tangan yang bikin semua. Nah, kita sambil mencari kan. Kalau yang di Jakarta waktu itu udah jalan lah. Nah, waktu itu kita cari. Nah, mbak ini awalnya bantu-bantu kita di rumah tangga gitu. Cuma karena anaknya mau belajar gitu ya, terus rajin gitu kan. Tolong dong bantuin gitu. Nah, dia mau bantuin, mau belajar. Nah, sekarang ya cukup kita udah percayakan di area produksi. Wah, oke. Nah, itu yang kayak buat kita juga ya kita pengen lah ya anak-anak ini maju. Ya pokoknya saya bilang ayo kalian juga harus memiliki perusahaan ini juga. Kan Pak Yusuf sama Ci Fang Fang ini kan nggak mungkin, kita pengen pensiun juga kan. Iya. Anak saya juga masih kecil gitu kan. Nah, saya pengen lah usaha ini makin berkembang. Ya kalian ntar jadi supervisornya yang bisa kita percaya gitu kan. Yang majunya bareng-bareng gitu. Memang kita belum bisa bikin kaya lah ya, tapi ya saya sama istri sih sebisa mungkin kita juga untuk kesejahteraan sih. Kesejahteraan bareng-bareng gitu ya Pak. Jadi Ya. gak cuman ownernya kan biasanya sekarang kan zaman sekarang, wah ekonomi lagi susah banget ya Pak ya. Ownernya kaya, terus karyawannya digajinya kecil-kecil kan ada ya Pak cerita-cerita kayak gitu ya. Alhamdulillahnya Fang's Kitchen nih sangat care banget ya dengan karyawan, berusaha terus. Semaksimal ya. Dan itu mungkin tips juga ya untuk UMKM ya? Ya, memang ya kalau UMKM kan juga kalau misalnya banyak sih turnover-nya terlalu tinggi karena secara pendidikan, ya, secara juga salary ya, jadi juga benar-benar ya kekeluargaan sih. Kekeluargaan. Ya, tapi ya harus jelas juga lah maksudnya SOP-nya ya kalau kerja ya kerja segala macam kan. Tapi ya saya pikir ada sisi keluargaannya. Gitu. Oke. Teman-teman, sobat UMKM, nih banyak nih poin-poin yang harus diperhatikan gitu ya dari UMKM. Entah dari kita harus membangun sisi keluargaan gitu ya di usaha kita, terus juga tadi ada 5 tips tuh yang harus kita adakan di lingkungan kita ya supaya kita grow terus gitu. Terus juga ada beberapa kesalahan-kesalahan yang emang harus dihindari gitu ya Pak. Kalau misalnya Pak, ada satu UMKM yang mulai banget dari awal, apa sih satu kata gitu, satu kata nih yang susah nih, satu kata untuk UMKM yang baru mulai tuh apa sih buat mereka semangat gitu, walaupun duitnya pas-pasan tapi niat mereka kayaknya ini bisa nih jadi jalan hidup saya gitu. Kayaknya mesti 2 kata. Oh mesti 2 kata, oke. Gak apa-apa Pak.
mulai dulu lah. Mulai dulu. Iya. Saya lihat sekarang apalagi banyak anak-anak muda ya. Iya, Jadi, anak muda. oh begini, akhirnya nggak mulai gitu. Terlalu banyak mikir gitu ya. Iya, terlalu banyak mikir, Nggak takut ini atau dieksekusi. gimana ya kan. Terus ya mulai dulu, karena banyak hal yang kita pelajari ya ketika waktu kita mulai lagi perjalanan itu kan, oh ternyata seperti ini. Kadang-kadang teori dengan praktek pun Iya, iya, benar-benar. nggak selalu teorinya begini Iya. gitu loh. Nanti pas berjalan langsung ya belajar dari pengalamannya gimana. Mulai, satu lagi lah ya, berani bermimpi. Berani bermimpi. Betul. Oke. Mimpinya apa nih Pak sekarang Fang's Kitchen selain tadi yang masih kita rahasiakan tuh untuk di Oke. next? Mimpi saya pengen banget Fang's ini menjadi heritage-nya Indonesia. Amin. Ya, cuisine-nya ya mungkin kayak ada restoran Thailand di sini, ada restoran Jepang gitu ya. Saya pengen nih Fang's ini ya restorannya Indonesia yang nggak cuma se-Nusantara gitu. Tapi kita mulai dulu lah se-Jabodetabek, tapi arahnya ya sedunia sih. Amin. Ya kan, jadi menjadi heritage-nya bangsa Indonesia. Amin. Semoga ya Pak ya tercapai ya. Amin, Ekspansinya amin. mulai kecil-kecilan dulu nanti besar-besaran kemudian. Amin, Oke. Satu pertanyaan terakhir kali ya teman-teman ya untuk menutup podcast kita kali ini nih. Tips singkat lagi untuk UMKM agar usahanya tuh nggak jalan di tempat gitu. Jadi tekun ya. Tekun, oke. Dan harus belajar sih. Harus belajar. Harus belajar terus. Nah, tekun ini kan pasti related dengan konsisten kan. Nah, saya sering melihat teman-teman ini nggak konsisten gitu. Emang konsisten susah sih. Tapi ya nggak salahkan sih. Jadi gini, banyak teman-teman baru mulai ini, saya cireng gitu ya, coba-cobain, cuannya ada gitu. Tapi kayaknya ya karena nggak kejar untuk biaya hidupnya, kayaknya nggak fokus. Akhirnya cirengnya tutup. Kita coba lagi ganti bisnis yang lain. Iya. Nah ini yang mungkin ya rumah BUMN tahu sendiri lah ya. Loh ini kemarin di data masih cireng kok sekarang udah ganti profesi nih ya, ganti bisnisnya gitu. Jadi ya memang tadi harus tekun. Nah tadi related kan dengan ketika kalau memang kita udah tahu banget itu dari sang penciptanya, nggak mungkin salah kan. Pasti dibukain jalan sih. Pokoknya kita harus tahu di mana peluangnya gitu ya Pak. Betul, terus langsung jadi pas kita dibukain gitu kan. Saya selalu doanya begini, kalau memang ini dari Tuhan pintunya nih ya, bukakan gitu. Kalau bukan, Tuhan tutup, bukain yang dia mau. Yang baru ya. Nah selalu dibukain aja. Karena kan dia mau kita berhasil. Iya, karena kita di sini pasti punya tujuan ya Mas Bro ya. Betul. Nah pasti tujuannya adalah kita diberkati itu jadi berkat, ya kan. Oke, wah UMKM banyak banget ya insight-insight menarik nih dari Mas Bro Fang's Kitchen gitu ya. Sekali gigit langsung nagih. Gimana Mas Bro? Sekali gigit pasti nagih. Pasti nagih. Oke. Terima kasih banyak Thank you. Mas Bro dan Fang's Kitchen. Ya. Semoga usahanya dan dreams-nya tadi itu akan tercapai di tahun ini atau tahun depan gitu ya. Sampai jumpa sobat UMKM di Rujak Viral selanjutnya. Dadah.